Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Septian Kusuma SSIMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas evaluasi akhir semester, yaitu review artikel jurnal. Topik yang akan saya bahas ialah berjudul Engineered Environmental Friendly Multifunctional Food Packaging with Superior Non-Leachability, Polymer Miscibility, and Antimicrobial Activity. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadesha Dwi Effendi dengan NIM 121230023. Saya adalah mahasiswa S1 Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Jurnal ini berjudul Engineered Environment Friendly Multifunctional Food Packaging with Superior Non-Leachability, Polymer Miscibility, and Antimicrobial Activity, yang ditulis oleh Shugang Dang, Song Yu Han, Yong Mei Tu, Yu Fei Fei, Boyan Guo, dan Xu Chen Huang. Dari bagian abstrak tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemasan makanan yang ramah lingkungan. Nah, kemasan ini dirancang dengan memiliki banyak keunggulan seperti mampu mencegah uap air masuk, tahan terhadap sinar UV, memiliki kemampuan antimikroba, dan tidak mudah terurai ke dalam makanan atau yang disebut dengan non-leachable. Nah, dalam abstrak tersebut juga dibahas atau diberitahukan langkah pembuatannya mencakupi ada sintesis agen antimikroba, pencampuran dengan polimer ramah lingkungan. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan dalam jurnal ini, kemasan yang dibuat menunjukkan hasil yang sangat baik. Nah, kemasan ini juga sangat cocok digunakan untuk mengawetkan buah segar. Dengan menggunakan kemasan ini, buah lebih tahan lama dan kualitasnya tetap terjaga. Sehingga secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bagaimana bahan alami seperti pati jagung bisa diolah menjadi bahan inovatif untuk kemasan yang ramah lingkungan, multifungsi, dan berkelanjutan. Jadi langsung masuk ke bagian introduction. Nah, di bagian introduction ini dibahas banyak sekali. Di antaranya, plastik itu kan adalah salah satu bahan yang paling banyak digunakan di dunia. Karena berbagai kelebihannya, plastik itu mudah untuk diolah, kuat, murah untuk diproduksi, dan memiliki performa yang baik. Sehingga sifat ini membuat plastik banyak digunakan di berbagai industri kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengemasan makanan di industri. Nah, plastik juga melindungi produk dan dapat memperpanjang masa simpannya dan mudah untuk didistribusi sehingga bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan plastik ini juga membawa dampak besar bagi lingkungan. Nah, produksi plastik global terus meningkat dan diperkirakan dia itu akan melebihi 400 juta ton dalam waktu dekat, bahkan mencapai 600 juta ton pada tahun 2060 yang akan datang. Nah, proses ini menyumbang sekitar 3% dari total emisi gas rumah kaca dunia yang memperburuk perubahan iklim. Sekitar 60% plastik yang diproduksi dirancang untuk sekali pakai, seperti kayak tas belanja, kemasan makanan, film pertanian, dan polimer dalam kosmetik. Sehingga produk sekali pakai ini hanya digunakan dalam waktu singkat, tetapi kan limbahnya bisa bertahan lama di lingkungan. Sehingga atau sayangnya hanya sebagian kecil plastik sekali pakai yang berhasil didaur ulang atau dimusnahkan melalui pembakaran. Sebagian besar limbah plastik itu berakhir di tempat pembuangan sampah dan sekitar 20% dikelola dengan buruk. Nah, limbah yang tidak dibuang dengan benar sering mencemari lingkungan, terutama lautan. Polusi plastik
di laut menjadi masalah serius yang dapat merusak ekosistem laut, mengancam kehidupan hewan, dan membahayakan manusia melalui akumulasi mikroplastik dalam rantai makanan. Plastik memang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak dapat diabaikan, sehingga produksi plastik yang terus meningkat dan pengolahan limbah yang tidak memadai dapat memperburuk atau merusak lingkungan untuk mengatasi lingkungan. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah nyata seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan proses daur ulang, serta juga bisa dengan cara mengembangkan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, dalam jurnal ini, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahun dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton sampah plastik. Sebagian besar limbah ini dia tidak dikelola dengan baik dan akhirnya mencemarilah lautan. Sampah plastik di laut menjadi masalah serius karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai, sehingga terus-menerus menumpuk dan merusak ekosistem laut serta pesisir. Polusi plastik sering disebut sebagai dengan polusi putih atau pollution white, yang merujuk pada kerusakan lingkungan akibat akumulasi sampah plastik, terutama berwarna putih seperti tas dan botol plastik. Nah, polusi ini dia mengancam kualitas tanah, mencemari air, dan membahayakan hewan yang sering salah mengira plastik itu sebagai makanan. Selain itu, mikroplastik telah ditemukan di ikan dan kerang yang dikonsumsi manusia, yang menunjukkan bahwa polusi ini juga berdampak bagi kesehatan manusia karena kita memakan ikan tersebut gitu. Nah, untuk mengatasi masalah krisis ini penting untuk kita untuk mengembangkan bahan ramah lingkungan seperti bioplastik atau material berbasis biomasa yang dapat menggantikan plastik berbasis fosil. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi limbah plastik dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu juga diperlukan kebijakan yang lebih ketat, sehingga peningkatan kesadaran masyarakat itu meningkat dan penelitian ini dapat dilakukan lebih lanjut untuk menciptakan solusi inovatif. Perubahan paradigma diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Nah, langkah-langkah konkret untuk bisa meliputi penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan dengan peningkatan sistem daur ulang dan penegakan regulasi yang lebih kuat terhadap penggunaan plastik. Dengan pendekatan yang terintegrasi, lingkungan dapat dilindungi dengan baik dan berkelanjutan ekosistem yang dapat terjamin bagi generasi yang mendatang. Selain itu, kita perlu mengingat polimer itu kan dapat dibagi menjadi 5 jenis utama berdasarkan sifat dan kegunaannya. Nah, plastik tersebut adalah atau merupakan polimer yang tahan lama, yang ringan, dan mudah dibentuk sehingga cocok untuk aplikasi seperti kemasan dan peralatan rumah tangga. Nah, ada namanya elastomer. Elastomer itu adalah polimer yang fleksibel dan dia dapat diregangkan seperti karet yang kita gunakan, seperti karet ban dan segel. Nah, ada juga namanya duromer. Nah, duromer itu adalah polimer yang paling kuat dan tahan lama, serta dia tuh ringan, cocok untuk komponen pesawat atau barang-barang elektronik. Serat adalah polimer yang ringan, tetapi dia sangat kuat. Nah, biasanya sering digunakan dalam tekstil dan material penguat struktur. Sementara itu, polimer yang larut dalam air memiliki aplikasi khusus dalam kosmetik, pembersih, dan bahan medis sebagai hidrogel. Adapun
keunggulan dari polimer, diantaranya polimer itu dia memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi bahan pilihan di berbagai industri gitu. Sifatnya yang ringan, memiliki ketahanan terhadap korosi, serta memiliki kemampuan menjadi isolator termal dan listrik yang menjadikannya sangat berguna dalam elektronik dan konstruksi. Selain itu juga polimer juga dapat digunakan untuk mengubah viskositas produk seperti pelumas, cat, atau kosmetik. Produksi efisiensi dan fleksibilitas dari sifat polimer itu dapat diproduksi dengan biaya yang rendah dan mudah diproses menjadi berbagai produk. Selain itu, sifat polimer dapat disesuaikan dengan kebutuhan melalui pencampuran dengan bahan lain, kemudian dapat menghasilkan material komposit seperti termoset yang tahan terhadap panas dan tahan terhadap tekanan tinggi. Nah, hal itulah yang membuat polimer serbaguna untuk berbagai aplikasi, mulai dari industri otomotif hingga produk sehari-hari. Selain itu juga kita di sini menggunakan polimer berbasis biomasa. Polimer berbasis biomasa ini adalah jenis polimer yang dihasilkan dari bahan baku alami seperti tumbuhan, misalnya pati, lignin, atau selulosa. Nah, dalam jurnal ini kita menggunakan pati jagung. Selain itu juga mikroorganisme atau bahkan limbah organik. Nah, berbeda dengan polimer konvensional yang biasanya dibuat dari bahan baku berbasis fosil seperti minyak bumi. Nah, polimer ini memanfaatkan sumber daya alam yang terbarukan, sehingga penggunaan polimer berbasis biomasa ini menawarkan solusi yang inovatif untuk mengurangi ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil dan juga sekaligus mengatasi masalah besar lingkungan seperti akumulasi limbah plastik yang sulit terurai di alam. Nah, polimer ini dirancang agar lebih mudah terurai secara alami atau memiliki sifat yang mendukung siklus hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, pengembangan polimer berbasis biomasa ini sering melibatkan proses yang disebut dengan polimerisasi hijau. Nah, polimerisasi hijau ini adalah teknik untuk membuat polimer yang ramah lingkungan, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya. Beberapa aspek penting dari polimerisasi hijau, diantaranya bahan baku yang terbarukan. Nah, polimer hijau ini menggunakan biomasa seperti pati dari jagung, minyak nabati, atau limbah pertanian sebagai bahan utamanya. Nah, ini menggantikan bahan baku minyak bumi yang terbarukan tersebut. Nah, pada polimer hijau ini memiliki proses yang minim limbah. Proses polimerisasi hijau dirancang untuk mengurangi limbah atau produk samping yang berbahaya. Nah, contohnya menggunakan katalis enzimatik atau reaksi yang berlangsung pada suhu rendah untuk menghemat energi. Selain itu, polimerisasi hijau ini mampu atau dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi selama proses produksi, polimer berbasis biomasa ini dia menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan polimer berbasis fosil. Bahkan beberapa proses memanfaatkan karbon dioksida sebagai bahan baku sehingga dia berkontribusi pada pengurangan karbon di atmosfer.
Polimerisasi hijau tersebut juga memiliki sifat biodegradabilitas. Nah, banyak polimer berbagai biomasa yang bersifat biodegradable. Artinya, mereka itu dapat terurai menjadi bahan alami, seperti air dan karbon dioksida ketika dibuang tanpa meninggalkan mikroplastik yang mencemari lingkungan. Adapun manfaat polimer berbasis biomasa tersebut ialah dapat mengurangi polusi plastik, terus juga dapat mendorong keberlanjutan industri. Nah, penggunaan biomasa seperti berbagai bahan baku membuat industri polimer lebih berkelanjutan karena sumber daya yang digunakan dapat diperbarui secara alami. Selain itu juga manfaatnya lebih ramah energi dan lingkungan. Proses produksi polimer ini berbasis biomasa cenderung lebih hemat energi dan menghasilkan lebih banyak polutan dibandingkan proses tradisional. Dari slide tersebut dan teks yang telah di-highlight warna kuning tersebut memberitahukan bahwasanya polimer berbasis bio ini adalah polimer yang berasal dari bahan baku alami yang dapat terurai secara hayati atau biodegradable dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Nah, keunggulan dan aplikasinya yang pertama itu biasa disebut dengan biodegradabilitas. Nah, polimer berbasis biodegradabilitas ini dapat terurai dengan mudah oleh mikroorganisme di alam yang mengurangi akumulasi sampah plastik di tempat pembuangan akhir atau TPA dan di lautan. Nah, polimer berbasis bio ini atau biokompatibilitas memiliki sifat yang ramah terhadap organisme hidup. Artinya, bahan tidak dapat berbahaya jika bersentuhan dengan tubuh manusia atau lingkungan, yang menjadikannya pilihan yang lebih aman untuk aplikasi medis dan penggunaannya yang melibatkan kontak langsung. Selain itu juga memiliki sifat sifat keberlanjutan lingkungan. Nah, karena polimer ini berasal dari sumber daya terbarukan seperti tanaman, mereka lebih berkelanjutan daripada plastik yang diproduksi dari minyak bumi. Nah, penggunaan bahan terbarukan ini membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil dan mendukung ekonomi sirkular, di mana bahan-bahan diproses kembali atau digunakan ulang. Polimer berbasis bio ini menawarkan solusi untuk menggantikan plastik tradisional yang berasal dari minyak bumi. Untuk pengembangan dan aplikasi globalnya, polimer berbasis bio ini terus berkembang dan telah mendapatkan banyak aplikasi di berbagai sektor termasuk pengemasan makanan, tekstil, di bidang kedokteran, dan di bidang farmasi juga. Pada teks yang di-highlight warna hijau, nah itu memberitahukan atau menjelaskan bahwasanya pati itu adalah bahan alami yang diperoleh dari tumbuhan dan diperbarui seperti dari jagung, kentang, atau beras. Nah, pati memiliki banyak keunggulan seperti harganya yang murah dan ketersediaannya yang melimpah. Oleh karena itu, pati digunakan di berbagai bidang, seperti untuk pengemasan makanan, pembalutan luka, penyerap air, dan bahkan untuk bisa jadi sebagai pembawa obat. Namun, pati alami memiliki beberapa kekurangan, seperti ketahanannya terhadap air yang rendah dan kekuatannya yang lemah, yang membuat kekurangannya kurang tahan lama dan efektif dalam berbagai aplikasi. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, para penelitian telah mengembangkan metode untuk memodifikasi pati sehingga dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan kebutuhan. Beberapa penelitian yang didapat dari jurnal ini telah dilakukannya untuk meningkatkan sifat-sifat pati, seperti dia meningkatkan ketahanan air, kekuatan, dan kemampuan antimikroba. Misalnya, films
berbasis pati yang telah dimodifikasi yang dapat digunakan untuk pengawetan makanan dan bahkan bisa memiliki sifat antibakteri atau antioksidan. Nah, salah satu contoh modifikasinya adalah dengan menambahkan bahan lain seperti polivinil alkohol untuk membuat films yang bisa terurai secara hayati dan ramah lingkungan. Biodegradable film yang terbuat dari campuran poliesterena, polifenol T, nanopartikel, magnesium oksida menunjukkan kekuatan yang baik, tahan terhadap suhu tinggi, dan memiliki kemampuan antibakteri yang efektif. Nah, film ini juga mampu melindungi dari sinar UV dan memiliki sifat antioksidan serta dapat membunuh bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nah, plastik film antimikroba ini memiliki inovatif yang terbuat dari pati jagung teroksidasi atau OCS dan gelatin atau G yang memiliki ketahanan air yang sangat baik, sifat antioksidan dan aman untuk tubuh, dan mudah terurai yang menjadikannya bahan yang baik untuk pengemasan makanan. Nah, dengan adanya ini menggabungkan polimer berbasis bio yang ramah lingkungan seperti pati dengan bahan alami dengan memperbaiki kinerjanya. Polivinil alkohol atau PVA adalah polimer sintesis yang mudah terurai dan banyak digunakan dalam kemasan makanan dan perawatan luka. Nah, sementara kalau polikaproplaton atau PCl dan polybutylene tereftalat atau PBAT adalah bahan biodegradable yang dapat menggantikan plastik berbasis minyak bumi yang memiliki fleksibilitas yang tinggi, stabilitas termal, dan banyak digunakan dalam kemasan berbagai aplikasi. Pada jurnal, penulis melakukan penelitian ini dengan menggabungkan 3 jenis polimer biodegradable, yaitu polivinil alkohol atau PFA, kemudian PBAT, dan juga polikaproplaton yang disingkat dengan PCl, dengan agen antimikroba berbasis pati yang disingkat dengan OCSI untuk menghasilkan film kemasan ramah lingkungan dengan berbagai sifat unggul. Nah, polivinil alkohol atau PFA itu dia memiliki kemampuan untuk membentuk film yang baik dan sifat biodegradabilitas yang memungkinkan film ini terurai secara alami dan tidak mencemari lingkungan. PFA juga memiliki sifat biokompatibilitas yang membuatnya aman digunakan untuk aplikasi makanan. Kalau PBAT atau polybutylene adipate terephthalate adalah polimer yang berbasis ester yang biodegradable dengan fleksibilitas yang tinggi. Jadi PBAT ini memiliki stabilitas termal yang baik dan sifat biokompatibel. PBAT ini juga banyak digunakan dalam pengemasan makanan karena memiliki kemampuannya untuk menggantikan plastik yang berbasis minyak bumi serta bersifat mudah terurai di lingkungan. Kalau PCl atau polikaproplaton itu adalah polimer dengan kemampuan biodegradabilitas yang sangat baik, fleksibilitas yang tinggi, dan stabilitas termal. Sehingga PCl ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan film fleksibel dan mudah diolah. Dengan menggabungkan polimer-polimer ini dengan OCSI atau Oxidized Corn Starch Based Antimicrobial Agent yang memiliki sifat antimikroba, tidak mudah terlepas atau low leachability dan biokompatibilitas, dan terciptalah film kemasan yang aktif yang memiliki berbagai keuntungan. Sifat antimikroba dari OCSI yaitu adalah untuk membantu mencegah pertumbuhan mikroba dalam makanan, sedangkan kemampuannya untuk tidak mudah terlepas yang menjamin keamanannya dalam aplikasi pengemasan. Jadi, film kemasan yang dihasilkan ini
dari PFA-OCSI, PBAT-OCSI, dan PCL-OCSI memiliki kekuatan mekanik yang baik dan kemampuan penghalang uap air yang lebih baik, serta perlindungan terhadap sinar UV. Yang penting untuk mencegah kerusakan makanan akibat paparan sinar ultraviolet. Selain itu, film ini juga menunjukkan efek antimikroba yang efektif terhadap mikroba seperti E. coli dan S. aureus, serta dapat bercampur dengan polimer lainnya yang memberikan fleksibilitas dalam aplikasi. Kandungan OCSI mempengaruhi stabilitas termal, sifat optik, dan aktivitas antioksidan film yang semakin memperpanjang umur simpan makanan. Uji pengawetan buah menunjukkan bahwa film ini efektif dalam menjaga kesegaran dan juga memperpanjang umur simpan buah dengan mengurangi kerusakan dan kehilangan berat akibat penguapan. Sehingga tujuan utama dari jurnal ini ialah untuk mengembangkan film kemasan aktif yang ramah lingkungan yang tidak hanya memberikan perlindungan UV, sifat antioksidan dan antimikroba, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan dari plastik yang sulit terurai, membuka jalan bagi solusi pengemasan makanan yang lebih berkelanjutan dan lebih efektif. Yang kedua, masuk ke bagian eksperimen. 2.1 bahan percobaan. Nah, pati adalah bahan dasar untuk percobaan yang digunakan dalam bentuk asli dan yang teroksidasi. Bahan polimer lain yang digunakan ialah ada polyvinyl alkohol atau PVA, ada polikaproklakton atau PCl, kemudian ada polybutilena adipat atau tereftalat yang disingkat dengan PBAT, kemudian juga ada polietilena yang disingkat dengan PE. Nah, polietilena ini adalah polimer tambahan untuk modifikasinya. Kemudian, pelarut yang digunakan diantaranya ada dimetil sulfoksida atau yang disingkat dengan DMSO, kemudian ada N,N dimetilformamida yang disingkat dengan DMF. Selanjutnya ada N,N dimetilacetamida yang disingkat dengan DMAC, dan juga ada etanol anhidrat. Kemudian reagen kimia yang digunakan diantaranya ada natrium perioda, kemudian ada hidroksilamina hidroklorida, ada natrium bikarbonat, dan asam indol 3 asetat yang biasa disingkat dengan IAA. Kemudian juga ada 4 dimetil aminopiridin yang disingkat dengan DMAP. Kemudian ada N,3 dimetil aminopropil, N-etil karbodiimida hidroklorida yang disingkat dengan EDC. Kemudian 1,1 difenil 2 pikrihidrazil yang disingkat dengan DPPH. Nah, DPPH sendiri ini digunakan untuk reaksi pengujian aktivitas antioksidan, dan gliserol sebagai plasticizer. Agen antimikroba yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada pati jagung yang teroksidasi yang disingkat dengan OCS. Kemudian juga ada agen antimikroba berbasis pati yaitu jagung teroksidasi yang disingkat dengan OCSI, dan mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini ada Staphylococcus aureus yang disingkat dengan S. aureus yang merupakan bakteri gram positif, dan mikroorganisme lainnya ialah Escherichia coli atau yang biasa disingkat dengan E. coli yang merupakan bakteri gram negatif. 2.2 yaitu persiapan film pengemasan berbasis pati. Nah, untuk membuat film biodegradable pengemasan berbasis pati, pertama-tama OCSI dilarutkan dalam DMF, sementara PFA dilarutkan dalam DMSO.
Kedua larutan ini kemudian dicampurkan dan diaduk menggunakan pengaduk magnetik selama 2 jam pada suhu 80 derajat Celcius untuk menghasilkan larutan PFA-OCSI. Nah, kemudian selanjutnya larutan tersebut dituangkan ke dalam pelat PTFE dan dikeringkan dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 jam untuk mendapatkan film PFA-OCSI. Nah, proses pembuatan film PBAT-OCSI dan PCL-OCSI dilakukan dengan cara yang sama, hanya menggunakan DMF sebagai pelarut untuk melarutkan PBAT dan PCL. Nah, film yang dihasilkan diberi nama sesuai dengan komposisinya, seperti PFA-OCSI, PFA-OCSI 10, PBAT-OCSI 0, PBAT-OCSI, dan lain-lainnya. Nah, komposisi bahan-bahan dan dosis yang digunakan dapat dilihat pada tabel, dan struktur kimia dari bahan-bahan tersebut ditunjukkan pada gambar. Selain itu, film OCSI PCL juga disiapkan sesuai dengan metode yang telah dilaporkan sebelumnya di dalam penelitian. Hasil percobaan film OCSI PCL ini konsisten dengan penelitian terdahulu. 2.3 yaitu karakterisasi film kemasan. Nah, karakterisasi film kemasan dilakukan untuk mempelajari sifat fisiokimia dan potensi penggunaan kembali film kemasan ramah lingkungan seperti PVA-OCSI, PBAT-OCSI, dan PCL-OCSI. Beberapa metode yang digunakan untuk karakterisasi ini antara lain yaitu spektroskopi inframerah, transformasi Fourier atau biasa dikenal dengan FTIR, kemudian difraksi menggunakan sinar X yaitu XRD, dan analisis sifat termal dan pemeriksaan morfologi permukaan film. Selain itu juga sifat mekanik film, transmitasi cahaya, sudut kontrak air, serta laju transmisi uap air atau disingkat dengan WFTR. Karakterisasi lainnya meliputi pengujian daya larut film, sifat antimikroba, dan sifat antioksidan. Semua pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan film dalam aplikasi pengawetan kesegaran makanan. 2.4 yaitu analisis statistik. Dalam penelitian ini, analisis statistik dilakukan menggunakan metode ANOVA atau Analysis of Variance. Adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Tujuan utama dari ANOVA adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Dalam ANOVA, variasi data dibagi menjadi beberapa sumber, seperti variasi antara kelompok dan variasi dalam kelompok untuk menghitung nilai F. Nilai F sendiri adalah rasio variasi antara kelompok dengan variasi dalam kelompok itu. Nah, semua percobaan dilakukan sebanyak 3 kali untuk memastikan hasil yang lebih akurat, dan hasilnya dilaporkan dalam bentuk rata-rata dengan standar deviasi. Ini membantu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok data yang diuji. Bagian 3 yaitu bagian Result and Discussion. 3.1 FTIR dan XRD. Pada analisis FTIR yang diilustrasikan pada gambar 1A, terdapat beberapa puncak serapan yang menggambarkan getaran molekul dalam film PFA-OCSI. Puncak serapan lebar antara 3000 hingga 3400 cm/-1 yang menunjukkan getaran peregangan OH. Sedangkan puncak pada 2932 cm/-1 berhubungan dengan getaran peregangan CH. Puncak pada 1654 cm/-1 terkait dengan getaran lekukan OH, dan puncak pada 1087 cm/-1 terkait dengan peregangan CO.
Puncak pada 745 cm pangkat min 1 merupakan karakteristik dari substitusi cincin benzena dalam molekul OCSI yang ada pada film PFA OCSI. Ketika kandungan OCSI meningkat, intensitas puncak pada 1654 cm pangkat min 1 dan 745 cm pangkat min 1 juga meningkat, yang menandakan bahwa OCSI berhasil ditambahkan ke dalam struktur film PFA OCSI tersebut. Sedangkan pada gambar 1B, ini menganalisis FTIR yang menunjukkan puncak serapan yang berkaitan dengan polimer PBAT. Puncak-puncak pada 2952 cm pangkat min 1, 1715 cm pangkat min 1, 1464 cm pangkat min 1 dan 1255 cm pangkat min 1 berhubungan dengan getaran peregangan CH, CO, CC, dan CO dalam struktur polimer PBAT. Puncak pada 727 cm pangkat min 1 menunjukkan getaran gugus metilen yang ada dalam rantai utama polimer. Meskipun ada penambahan OCSI dalam film PBAT OCSI, tidak ada perubahan signifikan pada spektrum FTIR yang dibandingkan dengan spektrum FTIR dari PBAT yang murni. Hal ini mungkin disebabkan oleh tumpang tindihnya puncak-puncak serapan karakteristik PBAT dan OCSI. Namun, intensitas puncak-puncak karakteristik film PBAT OCSI ini tetap stabil meskipun kandungan OCSI-nya itu bertambah. Dengan demikian, gambar 1A itu menunjukkan perubahan yang jelas pada film PFA OCSI akibat penambahan OCSI. Sedangkan pada gambar 1B menunjukkan bahwa penambahan OCSI pada film PBAT OCSI itu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Pada slide ke-13 ini yaitu bagian 3.2 sifat termal dan kelarutan polimer. Nah, dalam penelitian ini dilakukan analisis termal untuk mengevaluasi stabilitas termal dari film kemasan berbasis PFA OCSI, PBAT OCSI, dan PCl OCSI menggunakan metode TGA atau termografimetri dan DTG diferensial termografimetri. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa film PFA OCSI mengalami degradasi termal dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi pada suhu sekitar 200 derajat Celcius hingga 380 derajat Celcius yang berhubungan dengan penguapan sisa larutan dalam film. Tahap kedua terjadi pada suhu yang lebih tinggi, yaitu pada suhu di atas 380 dan menunjukkan peningkatan berat residu yang disebabkan oleh proses karbonisasi, yaitu perubahan bahan menjadi karbon akibat suhu tinggi. Untuk PBAT OCSI, proses dekomposisi terjadi pada suhu antara 375 derajat Celcius hingga 434 derajat Celcius dengan puncak degradasi atau Tmax-nya sekitar 411 Celcius. Ketika kandungan OCSI dalam film meningkat dari PBAT OCSI ke PBAT OCSI 30, suhu Tmax-nya sedikit naik yang menunjukkan bahwa peningkatan interaksi antara OCSI dan PBAT meningkatkan stabilitas termal film tersebut. Sehingga secara keseluruhan, hasil analisis TGA menunjukkan bahwa semakin tinggi kandungan OCSI dalam film, semakin stabil film tersebut terhadap suhu tinggi. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang lebih kuat antara OCSI dan polimer dasar yang meningkatkan daya tahan film terhadap degradasi termal. Kemudian, penelitian ini juga menganalisis sifat termal dan kelarutan film PVA OCSI, PBAT OCSI, dan PCl OCSI
menggunakan Differential Scanning Calorimetry atau DSC. Film PFA OCSI ini menunjukkan kompatibilitas yang baik antara PFA dan OCSI dengan meningkatkan stabilitas termal seiring dengan penambahannya OCSI hingga batas tertentu. Setelah itu, stabilitas menurun akibat gangguan dari struktur film. Pada film PBAT OCSI, analisis DSC mengidentifikasi suhu transisi kaca ialah minus 36,76 derajat Celcius dan dua puncak lele, masing-masing terkait dengan butilena adipat, sekitar suhu 90,41 derajat Celcius dan butilena tereflatat 45,53 derajat Celcius yang mencerminkan struktur kimia kompleks. Sementara itu, film PCL OCSI menunjukkan puncak leleh yang konsisten sekitar 61 derajat Celcius dengan stabilitas termal yang baik meskipun terdapat variasi kecil akibat penguraian ikatan hidrogen. Sehingga secara keseluruhan semua film menunjukkan sifat termal yang khas berdasarkan komposisi dan struktur masing-masing. Pada bagian 3.3 yaitu morfologi permukaan, uji SEM atau Scanning Electron Microscope adalah metode yang digunakan untuk mengamati morfologi atau bentuk permukaan objek pada tingkat mikroskopis dengan penggunaan mikroskop elektron pemindai. Uji SEM dilakukan untuk memeriksa morfologi mikroskopis dari permukaan film PFA OCSI dan PBAT OCSI guna menunjukkan sejauh mana pencampuran antara OCSI dengan PFA dan PBAT. Hasil yang ditunjukkan pada gambar 2A1 hingga 2A4 dan 2B1 hingga 2B4 menunjukkan bahwa film PFA OCSI dan PBAT OCSI memiliki permukaan yang halus dan rata. Pada permukaan kedua jenis film tersebut, terlihat partikel-partikel jejak yang muncul seiring peningkatan kandungan OCSI. Meskipun demikian, permukaan film tetap bebas dari pori-pori, retakan, dan pengumpalan yang mengindikasikan bahwa OCSI dan PFA atau PBAT memiliki kompatibilitas yang sangat baik. Nah, pada film PCL OCSI yang terlihat pada gambar 2C1 hingga 2C4, permukaan film PCL OCSI 0 awalnya halus dan rata. Namun pada gambar SEM terbentuk pola melingkar yang memungkinkan disebabkan oleh partikel PCL yang belum sepenuhnya terlarut. Dibandingkan dengan PCL OCSI 0, morfologi permukaan film PCL OCSI yang lebih kasar dapat dijelaskan oleh penambahan OCSI yang menghancurkan struktur padat dari matriks PCL. Selain itu, penambahan OCSI yang berlebihan akan menyebabkan penggumpalan partikel di beberapa area yang menghasilkan permukaan-permukaan yang lebih tidak rata. Pada slide ini berisikan result dari 3.4 yaitu mechanical properties. Mechanical properties film sangat penting untuk menentukan penggunaannya dalam pengemasan. Untuk film PVA OCSI, seperti yang terlihat pada gambar 3A dan gambar 3B, kekuatan tarik atau TS dan perpanjangan pada saat putus atau EAB dari PFA OCSI 0 film PFA murni masing-masing adalah 29,64 kurang lebih 1,73 MPa dan 276,06 kurang lebih sekitar 23,97%. Ketika kandungan OCSI ditambahkan, TS dan EAB mengalami perubahan. Film
PFA OCSI dan PFA OCSI 20 menunjukkan EAB yang hampir sama dengan PFA OCSI 0, sekitar 265%. Namun saat kandungan OCSI meningkat lebih lanjut, EAB dari PFA OCSI 30 turun signifikan menjadi 144,97% atau sekitar kurang lebih 26,39%. Nah, penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh gangguan ikatan hidrogen antara rantai molekul PFA yang terjadi akibat penambahan OCSI serta gangguan pada struktur kompak film untuk PFA. Nah, untuk film PBAT OCSI seperti yang ditunjukkan pada gambar 3C dan 3D, TS dan EAB dari PBAT OCSI 0 adalah 18,32 atau kurang lebih sekitar 1,38 MPa dan 703,52, kurang lebih 3,53% dan ini dibandingkan dengan PBAT OCSI 0, PBAT OCSI 20 yang menunjukkan peningkatan pada TS. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan interaksi antara grup karbonil pada PBAT dan grup hidroksil dan aldehida pada OCSI dapat membentuk ikatan tambahan yang meningkatkan ikatan tarik dan perpanjangan pada film PBAT OCSI. Nah, untuk film PCl OCSI, hasil yang ditunjukkan pada gambar 3E dan gambar 3F menunjukkan bahwa TS dan EAB pada PCl OCSI 0 sangat rapuh sehingga sifat mekaniknya tidak dapat diukur. Nah, film PCl OCSI menunjukkan peningkatan TS pada awalnya, tetapi kemudian menurun seiring peningkatan kandungan OCSI. EAB film PCl OCSI menunjukkan peningkatan yang stabil ketika kandungan OCSI mencapai 20%. TS dan EAB film tersebut adalah 9,74 atau kurang lebih 0,67 MPa dan 6,46 sekitar 0,74%. Nah, interaksi antara molekul antara PCl dan OCSI ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi sifat mekanik. Peningkatan kandungan OCSI ini meningkatkan kemungkinan interaksi molekul antara matriks polimer atau PCl dengan partikel OCSI yang mengarah pada struktur film yang lebih padat dan lebih rapat. Kemudian bisa meningkatkan TS. Namun, jika kandungan OCSI terlalu tinggi, struktur internal film menjadi tidak teratur yang dapat mengurangi TS-nya, sehingga peningkatan EAB berhubunganlah dengan penurunan kristalinitas film PCl OCSI. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan film PFA OCSI dan PBAT OCSI, film PCl OCSI menunjukkan sifat mekanik yang lebih rendah. Film PFA OCSI dan PBAT OCSI ini memiliki sifat mekanik yang lebih tinggi dan lebih aplikatif untuk penggunaan pengemasan. Kemudian lanjut ke 3.5 yaitu transmittance, color value, and UV resistant evaluation. Nah, evaluasi transmisi cahaya, nilai warna, dan ketahanan UV film. Transmisi cahaya dan transparansi adalah indikator penting dalam penilaian efektivitas film untuk berbagai aplikasi. Semakin rendah transmisi cahaya dan semakin tinggi nilai opasitas, semakin rendah transparansi film tersebut. Dalam penelitian ini, sifat optik film PFA OCSI, PBAT OCSI, dan PCl OCSI
dianalisis, sehingga hasilnya dengan peningkatan kandungan OCSI. Ketebalan film sedikit berkurang, yang menunjukkan molekul OCSI yang disiapkan ke dalam matriks polimer membuat film menjadi lebih padat dan seragam. Nah, film PFA OCSI transparan, sementara PBAT OCSI dan PCL OCSI ini dia berwarna putih seiring dengan peningkatan kandungan OCSI-nya. Transmisi cahaya film menurun dan nilai opasitasnya meningkat yang disebabkan oleh warna coklat gelap dari serbuk OCSI yang memberi warna coklat muda pada film itu. Nah, kemudian memiliki kemampuan memblokir UV adalah atribut fungsional penting dalam film kemasan makanan. Film PFA OCSI dapat memblokir 20,10 atau kurang lebih 1,10% UVA dan 36,48 kurang lebih 1,70% UVB, menunjukkan kemampuan yang rendah dalam memblokir UV. Ketahanan UV yang lebih baik dapat membantu menghambat oksidasi lipid dan menjaga kualitas sensori makanan yang pada gilirannya memperpanjang umur simpan produk makanan. Bagian 3.6 yaitu water contact angle. Water contact angle ini disingkat dengan WCA yang digunakan untuk mengukur sifat hidrofilik atau hidrofobik suatu film. Semakin besar WCA, semakin hidrofobik materialnya. Dengan penambahan OCSI yang mengandung gugus hidrofobik seperti ester dan cincin bezena, WCA meningkat secara bertahap. Film PBAT OCSI yang merupakan polyester alifatik aromatik dengan gugus non-polar seperti aril, ester yang memiliki hidrofobik alami dengan WCA 88,59 derajat untuk PBAT OCSI. Namun, ketika kandungannya meningkat, WCA menurun pada PBAT OCSI 30. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa gugus polar OH dan COH dalam struktur OCSI ini meningkatkan afinitas film terhadap air. PCl adalah material hidrofobik yang terbukti dari WCA untuk PCl OCSI 0. Kemudian untuk bagian poin result 3.7 yaitu water vapor permeability. Kesimpulan dari penelitian ini adalah water vapor permeability atau yang disingkat dengan WVP merupakan parameter penting dalam menentukan kemampuan penghalang uap air dari film kemasan makanan. Nah, penambahan OCSI ke dalam berbagai polimer yaitu PFA, PBAT, dan PCl terbukti secara signifikan menurunkan nilai WVP dan meningkatkan kemampuan film dalam mencegah transfer air dan bisa juga untuk memperpanjang umur simpan dari makanan. Pada PFA OCSI dan PBAT OCSI, peningkatan kandungan OCSI menghasilkan struktur film yang lebih padat dan sifat hidrofobik yang baik sehingga WVP itu menurun secara konsisten dan optimasi kandungan OCSI itu diperlukan untuk mencapai performa terbaik pada setiap jenis polimer. Kemudian pada bagian result 3.8 yaitu leachability dan aktivitas antimikroba. Nah, film polimer PFA OCSI, PBAT OCSI, dan PCl OCSI memiliki leachability yang rendah sehingga aman digunakan sebagai kemasan makanan. Film ini menunjukkan aktivitas antimikroba yang kuat
dan terbukti dari zona hambatan terhadap E. coli dan S. aureus yang mencapai 18,5 mm dan kandungan OCSI sebesar 30%. Mekanisme antimikroba meliputi yang pertama ada interaksi elektrostatik antara OCSI dan membran bakteri yang merusak struktur. Yang kedua, efek antimikroba dari bisaldehyde. Yang ketiga, interaksi kuat dengan dinding sel bakteri. Nah, film ini efektif untuk melindungi bahan makanan dari kontaminasi bakteri. 3.9 yaitu antimicrobial performance. Film PFA OCSI, PBAT OCSI, dan PCL OCSI menunjukkan aktivitas antimikroba yang efektif yang ditandai dengan peningkatan diameter lingkaran hambatan seiring bertambahnya kandungan OCSI pada konsentrasi OCSI 10%. Nah, diameter lingkaran hambatan terhadap E. coli dan S. aureus melebihi 15 mm yang mengindikasikan efek bakteriostatik yang baik. Pengamatan dengan mikroskop SEM menunjukkan bahwa bakteri pada film kontrol tumbuh normal, sedangkan pada film dengan OCSI bakteri rusak dan mati. Mekanisme antimikroba meliputi interaksi elektrostatik antara polimer kationik dan polimer amina aromatik OCSI dengan membran sel bakteri, aktivasi antimikroba dari gugus aldehid, dan interaksi intensif dengan dinding sel bakteri yang akibat gugus fungsional OCSI yang padat. Nah, film ini efektif untuk membunuh bakteri dan berpotensi yang digunakan pada aplikasi antimikroba. Pada poin 3.10 hasil antioksidan activity, film kemasan PFA OCSI, PBAT OCSI, dan PCL OCSI memiliki kemampuan antioksidan yang baik yang dievaluasi melalui tingkat oksidasi dan potongan apel. Potongan apel yang tidak ditutupi menunjukkan perubahan warna menjadi coklat gelap dan kerutan signifikan setelah 24 jam. Ini mengindikasikan aktivitas oksidasi yang tinggi. Sebaiknya apel yang ditutup dengan film tersebut menunjukkan perubahan warna lebih ringan dan lebih sedikit kerutan. Nah, film-film ini yang memiliki kemampuan menangkal radikal bebas DPPH yang lebih baik dibandingkan dengan film PE dengan kapasitas yang meningkatkan seiring bertambahnya kandungan OCSI. Kemampuan antioksidan ini berasal dari gugus fungsi turunan indole dengan molekul OCSI serta sifat penghalang oksigen yang baik dan dari film kemasan. Hal ini menunjukkan bahwa film ini efektif melindungi bahwa pangan dari oksidasi. Pada 3.11 mengenai fluid preservation application. Nah, film kemasan PFA OCSI, PBAT OCSI, dan PCL OCSI terbukti efektif untuk memperpanjang kesegaran buah segar. Uji dilakukan pada tomat ceri dan anggur dalam berbagai kondisi penyimpanan. Pada hari kelima, tomat yang tidak ditutup dan ditutup film PE menunjukkan jamur dan kerutan, sementara buah yang ditutup dengan film PFA OCSI, PFA OCSI 20, PBAT OCSI 0, PBAT OCSI 20, dan PCL OCSI 20 tetap segar tanpa jamur atau kerutan hingga pada hari ke-10. Hal serupa terjadi pada anggur, di mana buah yang dilapisi film tetap segar dengan sedikit kerusakan pada batang. Nah, efektivitas ini disebabkan oleh rendahnya WFP atau permeabilitas uap air
dan aktivitas antioksidan yang tinggi dari film, yang mengurangi kehilangan air dan memperlambat oksidasi, sehingga memperpanjang umur simpan dari buah tersebut. Bagian 4 yaitu conclusion. Kesimpulannya, penggabungan polimer ramah lingkungan seperti PFA, PBAT, dan PCl dengan film antimikroba berbasis pati atau yang disingkat dengan OCSI menghasilkan kemasan inovatif yang ramah lingkungan dan berkinerja tinggi. Film PFA OCSI, PBAT OCSI, dan PCl OCSI menawarkan keunggulan seperti perlindungan 100% terhadap sinar UV yang memiliki kemampuan antimikroba yang signifikan, sifatnya tahan terhadap air, memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, dan permeabilitas uap air yang rendah. Dan film ini juga efektif dalam memperpanjang umur simpan makanan, termasuk menjaga kesegaran buah sekaligus mendukung pelestarian lingkungan melalui biodegradabilitas ini, dan menggunakan biomasa alami. Sehingga solusi ini memberikan kemajuan yang besar bagi pengembangan kemasan makanan yang berkelanjutan dan efisien energi.